Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, Bapak Ibu yang terhormat Ketua PCM Sukun dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Malang, dan semua jajarannya yang berbahagia yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat bahagia ini kita semuanya ditakdirkan dalam keadaan semangat mengaji, semangat berilmu, semangat untuk ibadah kepada Allah. Dan tadi sudah diisi oleh Bapak DPRD kita untuk menyemangati dan memberi arahan-arahan. Pagi hari ini saya terlambat 15 menit ya, karena masih tadi ngajinya agak siang selesainya dan masih ada keperluan yang harus saya selesaikan terlebih dulu. Nah, jangan khawatir, akan saya tomboi bahasanya ya. Nanti tak ijoli lah ya. Tak ijoli nanti kira-kira paling awal selesainya 9:30 lah gitu. Okay. Karena pagi ini ngajinya agak istimewa sedikit. Maksudnya istimewa itu membuat saya nggak tidur agak malam gitu ya. Karena disuguhin pertanyaan 6 pertanyaan. Per satu pertanyaan mengandung 3 pertanyaan, yaitu dari Pak Andi ya, ini dari PCM Sukun rupanya ini. Pertanyaannya seputar kurban ya, seputar kurban, tetapi kami memberi kesempatan ke panjenengan untuk bertanya seluas-luasnya, dengan catatan ini pertanyaan bukan saya meminta pertanyaan itu bukan untuk wah ini seakan-akan kita sudah sangat pintar begitu ya, tidak itu, tapi namanya adalah tasaul, karena di Al-Quran memang perintahnya disuruh bertanya. Nggih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kamu tanya kalau nggak ngerti tanya Dan pertanggungjawabannya di surah At-Taubah ayat 122, yaitu kita diperintahkan untuk tafaqquh fid din. Begitu, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, kita disuruh tafaqquh, kemudian setelah tafaqquh oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh memberitahu setelah ngerti. Kalau nggak ngerti jangan. Karena kalau nanti tidak mengerti, tidak tahu kok menjawab, maka nanti jadi dosa besar. Kabura maktan, menjadi murkanya Allah sangat besar kepada kita. Lantaran kita ini menjawab sesuatu yang tidak mengerti. Maka saya sebenarnya ingin banyak memberikan tambahan motivasi Nabi kepada kita tentang thalabul ilmi. Alhamdulillah PCM Sukun ini kalau pas ngaji ini selalu full masjid ini. Dan ini termasuk yang lebih full dari sebelumnya. Sampai PCM Lowokwaru ikut ke sini. Pak Edi. Iya. Kan PCM Lowokwaru ini ya. Nggih. Entah Lowokwaru resmi apa belum resmi gitu ya. Jadi kalau malam Jumat kedua ikut di Lowokwaru bersama saya. Ini kalau ini Ahad pertama kita di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kami berharap panjenengan bertanyalah. Nanti tadi itu termasuk ada pertanyaan, mungkin ini cerita pertanyaan tapi insya Allah bermanfaat untuk ilmu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kami ngaji pulang itu saya sudah janji, mohon Bapak Ibu tadi di perumahan dosen UB itu,
Bapak Ibu nanti yang jawabannya belum yang pertanyaannya belum tercover hari ini, tolong nanti saya sambil keluar berjalan ini panjenengan nanya. Betul ada 2 orang yang nemuin saya. Ustadz saya mau tanya Ustadz, kalau saya habis berwudu, mandi, terus belum pakai pakaian, berwudu di dalam kamar mandi, sah apa tidak wudunya? Gitu. Nah di Al-Quran dan di hadis Nabi, hadis Imran bin Husain, hadisnya Utsman bin Affan, dan di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu berbicara tentang wudu, hanya disebutkan 4 hal yang pokok, yang wajib, yang sesungguhnya ada 6. Ya, tapi 6 itu kan penggabungan Quran dan hadis. Begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Begitu ya. Wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang disebutkan cuma ada 4. Yang secara tekstual, secara eksplisit itu ada 4. Apabila menghendaki sholat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh itu. Yang lain itu ketemunya di mana? Ketemunya tidak kalau ngaji napa niku Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau ngaji Bidayatul Mujtahid, nah, kenapa penting ngaji ilmu niku nggih? Bukan penting, wajib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok wajib? Begini. Kalau kita ke Quran, itu di situ disebutkan 4. Tapi oleh para ulama dibuat 6 yang fardu. Yaitu ditambah dengan apa? Niat justru tidak disebutkan di Quran secara eksplisit. Tapi secara implisit disebutkan di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu bab niat, bahwa kalau ibadah harus mengikhlaskan niat karena Allah. Sehingga semua ibadah dimasukkan namanya bab niat. Selain didasarkan hadis Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilad dunya aw ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begitu. Ya, sehingga berdasarkan hadis ini semua ibadah harus ada niat. Lah, yang ke-6 itu secara implisit ada di Quran. Para ulama membuat namanya rukun yang ke-6 adalah tertib alias berurutan. Kenapa? Karena di Quran diurut. Gitu loh. Fikihnya itu secara fikih, secara pemahaman, wudu itu kan tidak ada namanya di Quran disebutkan wa arjulakum ilal ka'baini wa yurattibuna fi a'malil wudu atau fi arkanil wudu. Tidak sebut begitu. Tetapi secara implisit disebut. Yaitu Allah menyebutkan idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Oh, berarti siji kudu membasuh wajah. Yang kedua gimana? Yang kedua wa aydiyakum, tangannya. 3 wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Yang keempat yang disebut di Quran yaitu wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Nah, ini kan disebutkan berurutan, wajah, tangan, kepala, kaki. Oh berarti, secara fikih, berarti namanya wudu itu kudu urut. Gak boleh misalnya ada orang wudu di kaki dhisik, kaki dibasuh di omahe, niat wudu. Mari ngono teko nang masjid, de ekrani tanggane, moro kepalae diusap-usap. Teko nang masjid, mari tangane wajah. Ini namanya menyalahi Quran. Disebutkan enggak begini? Enggak disebutkan secara eksplisit, secara tekstual tidak disebutkan. Tapi secara implisit disebutkan. Karena apa? Quran nyebutnya bergantian. Wajah, tangan dan seterusnya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Niat ada di mana? Lalu ada di mana tertibnya itu? Tertibnya dari penyebutan itu secara berurutan, bergantian. Begitu, berurutan dari ini. Maka dalam kitab fikih mesti ditulis jenenge wudu itu kudu
tertib begitu. Termasuk sholat, termasuk ibadah yang lain. Demikian. Nah, dalam hal ini tidak disebutkan berpakaian itu, nutup aurat itu. Di Quran itu tidak disebutkan wudhu kudu nutup aurat. Di hadis juga begitu. Hanya saja wudhunya itu sah, iya. Hanya saja wudhu yang sah ketika tak berpakaian itu jangan sampai haram. Kenapa? Wudhu gak berpakaian itu kalau di kamar mandi sah, ya sah. Di luar kamar mandi juga sah. Tapi jadi masa Pak Andi wudhu dek ngarepe omai. Gak kelambenan, ya gak sualan, gak sembarang kali. Kan jadi sah wudhunya, sah. Tapi kan masalah besar itu. Iya enggak? Itu viral di PCM akhirnya. Iki Pak Andi kudu digonang sumber porong ini gitu. Ya, ini ngaji fikih itu begitu. Maaf Pak, maaf. Saya mengatakan krisis ngaji fikih di seluruh kalangan. Kenapa? Ya karena bab ngaji kitabnya tidak menjadi budaya. Sehingga orang nggak paham. Oh kenapa sih kok begini jadinya? Nah, dalam Bidayatul Mujtahid itu kan diramu fikih dan usul fikih. Begitu. Sehingga di situ ada salah satu pendapat nyeleneh. Oh, wudu itu sakjane enggak popo Mas yo gak tertib. Tapi dalam hal tertentu, contohnya kumur-kumur. Mur-kumur itu loh. Ya. Jenengan kumur-kumur itu kalau menurut di Bidayatul Mujtahid masih sampean sekek di tengah-tengah di air-air tapi masih dalam keadaan wudu, itu panjenengan dianggap ngelakoni sunnahnya kumur itu. Gitu. Begitu ya. Mor kemor aja ndeng bengkoy. Katanya orang rumah saya mor kemor. Amor komor gitu. Kadang ada yang ngomor amor komor. Ya, padahal kumurku. Ya bahasa Madura memang tidak mandiri. Iya, tidak membuat sendiri, ya. Tapi selalu mencaplok miliknya orang gitu ya. Bahasa nasional diambil. Iya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting punya bahasa. Oke, baik. Jadi berwudu dalam keadaan belum pakai pakaian tidak apa-apa, sah. Baik, khususnya ya di kamar mandi lah tentunya. Ya, berwudu di kamar mandi. Kalau di Al-Fiqhul Islam itu diterangkan kalau sekiranya nanti menyebabkan najisnya ngena pakaian misalnya, karena berwudu di bawahnya itu belum disucikan, ada najis bekasnya kencing dan seterusnya. Kalau ngena pakaian ya najisnya ngena pakaian karena percikannya air wudu yang jatuh dari keran ke bawah. Ya jadi maka gimana? Ya pakaiannya yang najis, wudunya tetap sah. Berarti kalau berwudu di kamar mandi itu idealnya yaitu kanan kirinya disiram dulu, takutnya nanti pas mengucurkan air ke wajah itu airnya jatuh mercik ke pakaian, padahal di bawahnya itu ada benda najis atau air najis begitu. Wudunya sah begitu. Atau setelah berwudu disiram lagi, yaitu setelah berwudu, setelah nyiram kaki disiram lagi sampai di atasnya lutut. Ya, untuk jaga-jaga najis yang terjadi itu jangan sampai terbawa sholat begitu. Yang wajib pakai pakaian itu ya sholatnya. Kenapa Allah berfirman khudzu zinatakum inda kulli masjidin gitu. Jadi ketika hendak sholat harus pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya. Wah, ternyata pertanyaan belum dikopi semua. Nah, belum dikopi di sini semua ternyata Pandi. Ya. Monggo pertanyaan kedua bacakan Pandi. Monggo, yang kedua. Ini sekedar. Ya, baca Pandi, monggo Pandi. Ketika panitia kurban adalah panitia sholat Idul Adha. Nggih. Tentunya sebagian dari fasilitas masjid untuk sholat Idul Adha akan terpakai untuk kegiatan kurban. Apakah boleh? Contohnya, harus jelas contohnya dulu. Contohnya. Tenda masjid. Bacakan ke pelaksanaan Idul Adha. Ya, air masjid. Nah, betul. Ini yang lebih pas ini.
Ya, air masjid. Itu. Air masjid itu dibayar untuk kepentingan ibadah sholat lima waktu. Tetapi pada Idul Adha, ini pertanyaan kritis dan bagus ini, mencerahkan dan mencerdaskan. Kalau air itu mesti yang wakafnya untuk diwakafkan untuk kepentingan ibadah sholat lima waktu, lalu dipakai untuk kepentingan kurban, boleh apa enggak? Maka kembali ke tadi itu, yang dibuat membayar air itu adalah uang infak. Jika infaknya itu untuk hanya untuk air, untuk kepentingan masjid, bukan di luar masjid, maka jadi gak benar secara agama. Lalu gimana Ustaz? Ya tadi itu kembali ke jawabannya. Umat Islam yang berinfak di sini, tolong tidak hanya uangnya yang 1.000 itu masuk, 1.000. Ya, misalnya 2.000. Oke lah, 2.000 lah misalnya, 2.000. Itu tidak diniatkan untuk wakaf kepentingannya masjid, tapi juga kepentingannya umat Islam. Sekarang ayo diakad dulu. Jenengan amal kesini mulai sekian lama tahun, ya, diakad dulu. Selama ini jenengan akadnya apakah untuk masjid, apakah untuk lainnya masjid? Semuanya ya, include ya. Oh ya, kalau itu selesai. Ya penak wis. Yang belum semuanya berarti hari ini diniatkan semuanya. Dan selama ini maaf, ini kan kembali kepada istihlal. Bapak Ibu nggih, ngapunten. Kembali kepada istihlal. Istihlal itu minta halal. Jenengan ketika menginfakkan ke masjid itu biasanya infak ke masjid panjenengan itu mesti pasrah ke iya apa enggak? Takmir itu ngurus masjid bukan hanya bentuknya masjid yang diurus, tapi semua kegiatan masjid. Lah kebetulan sekarang itu mengalami, maaf lo ya, kalau panjenengan mau kritis lagi sebenarnya, maaf, dulu itu Nabi ketika berkurban itu ada panitianya apa enggak? Enggak. Kalau jangan mau kritis lagi, satu. Yang kedua, itu diserahkan ke masjid apa tidak? Enggak ada. Justru sekarang ini membuat namanya tradisi penyerahan ibadah kurban ke masjid. Gitu. Maka Bapak Ibu kalau mau dikenceng-kencengin cara berhukum, kenceng tapi gak pakai ilmu, itu bisa gak benar itu. Kenapa? Mana dalilnya sama menyerahkan ke masjid kurban itu? Nggak ketemu. Itu kan namanya bab taukil, bab mewakil. Maka perlu diakad. Ketika orang transfer ke Pak Sas, ya, Asas, Ustaz ngapunten, ini panitianya Pandi. Ini kok kirim nomornya Pandi, ini saya wakilkan ke panjenengan untuk ngelola uang kurban. Saya mau kurban patungan sekian. Berarti ada namanya muwakkal, orang yang menerima atau wakil, menerima taukil. Lah wakil itu amanatun fi umuri kulliha. Amanah bertanggung jawab untuk ngurus semuanya. Lah kalau sudah uang diserahkan ke takmir, ya sudah, enggak usah ditanyain kreseknya belinya di mana, berapa harganya, uangnya berapa, enggak usah wes, biar yang wakil inilah yang mengurus. Maka dalam bab kurban modern melibatkan sekian pasal di dalam kitab fikih. Yang pasti bab udhiyah, yang kedua bab taukil, yang ketiga bab jual beli, yang keempat bab suluh, yang kelima bab wakaf, yang keenam bab tabarruk. Tabarruk itu ya menginfakkan uang. Itu karena takmir itu tidak hanya nerima uang yang nanti harganya sapi 23 juta, itu tak semuanya dibeli harga 23 juta. Sakjane pada saat itu takmir atau wakil itu dodolan sapi. Loh enggak ya, jelas loh. Ayo jujur, jenengan setor uang 23 juta untuk satu sapi, harganya memang apres 27 juta atau kurang? Bisa kurang, bisa lebih. Tapi rata-rata dibuat kurang.
Kok tahu Ustaz? Ya saya kan juga ikut. Maka Bapak Ibu, sing bener itu gini, sing aman. Pak Tamir, saya beli sapi ke jenengan. Iya, untuk dikurbankan. Berarti wakil dua itu, wakil membeli, wakil untuk berkurban. Maka kalau ngaji pekehnya itu berbulat-bulat sebenarnya. Loh nggih. Lah panjenengan selama ini kan tidak dikritisin dengan cara fikih. Kalau dikritisin secara fikih, nyetor 23 juta padahal sapine iku tuku rolikur sedeng atau rolikur. Iku jadi anu maneh. Ana apa? Mulai tukune ning tumpang. Ndek tumpang sik ana maneh. Enggak, iki selektor iki ya. Terus tak adol sakmene. Wow, itu ruwet lagi. Makanya mending taukil, selesai. Apa kata takmir? Yang penting ini sekian ini harganya 23 juta. Kan ini. Ini gara-gara Pak Andi ini. Akhirnya terbongkar semuanya. Karena Pak Andi yang nanya. Yang gitu. Maka dalam hal ini gimana? Sudah taukil, saya terima beres. 23 juta. Harga 23 juta. Jadi sama enggak ngomongnya 23 juta. Iya, ngomongnya gimana? 23 juta antara sekian sampai sekian, lebihnya nanti jenengan gunakan untuk keperluan mas. Ya kan enak. Maka kalau ngerti pakai itu saja enak. Misalnya saya yang berkorban ya. Saya kalau ditanya, kalau pas kurban itu ditanya, Ustaz, ini untuk siapa, atas nama siapa? Wis aku pokoknya kurban wis. Sing ngerti aku karo Gusti Allah. Wis selesai. Iki tak telatah serano sampean. Piro-piro terserah, yang penting aku kurban. Nanti ada lebihnya, ada kurangnya, itu urusan sampean. Karena sampean wakil saya, gitu. Ngerti bab wakalah namanya, babul wakalah, bab mewakil. Nah, gitu. Nah ini ditata nanti. Wes wakil, wes terima beres selesai. Pokok jadi Pak Andi, wes, gitu. Berarti beres. Kalau sampean detail-detail nanti takutnya malah gak sah. Gua kagian cocok jadi nih ya. Aku gak melok-melok, bapak aja ngomong lo ya. Kagian cocok, makanya ojo kagian cok. Gak melok-melok aku ya. Sing ngajari bapak emang ya. Ya gak apa-apa, cocok kan artinya ngomong ya. Kagian ngomong gitu ya. Lah saya ini penceramah fikih ini kudu banyak ngomong. Biar detail loh. Banyak urusan kita nggak detail sebenarnya. Kita mau jujur-jujuran, saya bongkar loh. Saya bongkar urusan apa saja, saya bongkar. Tapi ini kan tujuannya bukan bongkar-bongkaran gitu. Lagi tukang angkut bongkaran saya. Gitu. Cuma begitu Pak Lek ngaji. Lek ngaji itu kudu detail sampai selesai. Sehingga tidak ada hak yang terlewatkan ataupun yang tak terbayarkan karena ngerti ilmunya. Gitu, ya. Berarti yang korban 23 juta, yang menyerahkan uang 23 juta sudah taukil pasrah bongkokan kepada panitia. Karena panitia ini sudah amanah, sudah selesai, nanti tak belikan. Memang ini tak hargai 23 juta. Cuma saya beli sekian karena kepentingannya nanti beli ini. Begitu. Bahkan banyak takmir itu sebelum kurban selesai itu mesti butuh mangan. Nggih napa boten? Masa nyembelih ambek keluwen. Nyembelih ambek keluwen itu kan ya apa ya Allah. Ini diambil dari mana uang makan pagi sarapan? Akhirnya apa? Saking takutnya. Akhirnya apa? Sebelum nyembelih wedhus, nyembelih PT. Apa? Wedi mangan wedhus, polai wedhus ini kan kate dibagikan. Sebenarnya kalau pakai akad fikih selesai. Ini tak sembelih duluan ya. Ini kurbannya siapa? Kurbannya Pak Edi. Wes, tolong. Kamu yang kurbannya? Iya. Saya minta hak sebagai penyembelih. Minta hadiah. Berapa? Kakek endas siji. Pupu loro. Lalu dimasak di sini. Kan selesai. Memang haknya dia mendapat hadiah sebagai penyembelih. Iya, maka sampean koncoan karo aku enakan. Iya, engko tak tuturno, akate ngene ae gitu loh. Sing sah secara agama, dadekno hadiah. Gitu.
Cuma tidak boleh semuanya. Aku jalur hadiah, kira switch. Itu ngerampok jenenge atas nama hadiah. Karena kadang banyak rekayasa fikih benar tapi dimanfaatkan untuk kedoliman, tidak boleh. Ya kalau cuma Joko pupu siji dimasak bareng kan nggak usah nyembelih PT. Itu kan merepotkan orang yang korban. Pak Edi mau korban wedhus siji. Jadi ngapunten nggih, nyuwun PT telu. Loh, wis korban wedhus dijaluki PT telu. Alasannya apa? Panitia iki mangane gak iso lek gak PT. Ya sudah wedhus iki dijaluk. Engko aku jaluk hadiahe pupu siji sing gede gitu lah. Lek panitia 10 lah cukup toh. Belu iku lah dicokoti bareng kan gak entek itu. Itu. Terus apalagi nih. Yang ketiga kayaknya sedikit terjawab tadi. Untuk makan-makan panitia. Sudah terjawab. Ya terus. Dan jamaah yang membantu apakah boleh diambilkan dari daging kurban atau diperbolehkan dengan catatan misal para pengorban sudah mengikhlaskan bagian punyanya untuk dimasak. Nah ya itu sudah. Iya. Makanya ditulislah setiap kurban, Pak, ini perlu ikhlas bahwa nanti panitia dapat dari jatah itu gitu. Itu berarti ngambil haknya sudah. Dimakan bersama. Begitu. Terus lagi Pak Yadi. Sekilar atau kurban patungan sapi dengan jumlah lebih dari 7 orang atau kurang sedikit kemudian dikenakan dari sumber di luar 7 orang tadi. Terus pertanyaannya? Ya artinya ketika 7 orang itu katakanlah dapat 21 juta. Kurang akhirnya orang sing nomboki. Iya. Apa kita tetap atas nama 7? Iya. Bagi gini Pak, ini kan persoalan fikih namanya. Nabi mengatakan bahwasanya Nabi berkurban untuk satu orang, satu sapi, satu unta, badanatun an sab'atin. Satu unta badana untuk 7 orang. Lalu yang berikutnya wa baqaratin an sab'atin. Jadi untuk satu sapi untuk 7 orang, begitu kan? Lah itu baik dirinya sendiri atau orang lah. Maksudnya dia beli sendiri untuk dirinya dan keluarganya atau begini, Pak Ustadz Wahid, mohon maaf untuk tahun ini jenengan kurban apa boten? Nggih mau kurban. Wis gini aja Pak Ustadz Wahid, jenengan tak masukkan rombongan saya yang bayar. Berarti saya dikorbankan. Berarti saya ditanggung korbannya. Nah, termasuk yang tadi itu. Nah, ini maaf ini. Nabi itu kan nyembelih. Ini penting ini untuk jadikan landasan ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, penting ini. Nah, Bapak Ibu. Jadi namanya al-udhiyah anil ghair. Ini Bapak Ibu, berkurban untuk orang lain. Terus hadisnya ya. Hadisnya di sini. Waqad shahha, berdasarkan dalil yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyain. Nabi menyembelih 2 kambing. Ahaduhuma an nafsihi, satu kambing untuk dirinya, wal akhar, dan kambing yang kedua amman lam yudhi min ummatihi. Nabi berkurban atas nama orang yang belum berkurban dari seluruh umat. Gitu. Ini untuk tasliyah, menghibur orang fakir miskin yang belum pernah berkurban. Sudah disembelihkan kurban oleh Rasulullah. Hadis sahih ya. Jadi hadis riwayat Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi dan isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Begitu. Ini jangan dijadikan pedoman untuk orang yang kaya, apalagi di PRD. Sodako apa? Sodako untuk itu kan hanya formalitas pengatasnamaan. Bahwa kalau 7 itu untuk 7 pakai sapi satu atau sapi 1 atau unta 1 untuk 7 orang. Boleh. Maka namanya itu dia berinfak untuk kemaslahatan berkurbannya orang lain. Dan inilah yang dipraktekkan oleh sekolah-sekolah.
per anak itu sumbangan 200.000, lalu terkumpul uang sampai 40 juta, disembelih, dimakan bareng. Lalu ini atas nama siapa? Mungkin yang pertama atas nama kepala sekolah. Kok enak kepala sekolah ini nggak melok kurban gitu ya? Enggak lah, cari tukang kebun itu loh. Ini atas nama tukang kebun satu, lalu pegawai ini satu sampai ada 14. Lalu dari 7 orang dari wali murid, nanti bergantian. Loh Ustaz, enak ya yang dapat duluan, nggak usah mikir enak. Kenapa? Enak itu kan penglihatan hitungan di dunia. Yang berinfak itu semuanya dapat gitu, dapat. Gak apa-apa lah walaupun gak ditulis. Amit saya mohon maaf, saya kalau berkorban tidak pernah nulis nama. Kenapa? Ya ini akadnya bukan dengan orang saya, akadnya dengan Allah. Saya hanya mewakilkan. Saya ngitung hati saya dengan Allah. Pak Ustadz ini atas nama siapa? Wis pokoknya korban. Pokoknya korban. Saya ngitung, saya transaksinya dengan Allah. Begitu. Tapi ini apa bisa dipraktekkan dalam kehidupan beradministrasi di kehidupan masyarakat modern? Ya bisa saja, biar gak kenceng-kenceng orang kok mergo jenenge gak disebut wis purik gak kurban maneh. Kan ada yang begitu. Karena gak ngerti bab pekehnya itu ya kenapa? Ya karena takmirnya juga pun kadang tak menjelaskan, Bu, Mas yo gak disebut pangeran sing ngerti. Gak kira ketelisut ganjarane. Esa wis. Lah yo apa sih efeknya kalau sampean dan saya disebut waktu kurban? Enggak ada efek. Riak malah. Boleh jadi hatinya itu berbangga karena ternyata Pak Edi kurban kucing siji. Ternyata maaf ya, sebaiknya enggak usah kalau sudah ini atas nama wis. Sebaiknya. Tapi untuk memotivasi enggak apa-apa. Tapi kadang itu kebablas kita memotivasi. Iya toh? Maunya memotivasi, tapi ngajarin orang seneng pamer. Enggak apa-apa sebenarnya. Nyebut itu enggak apa-apa, wong memang itu haknya dia. Tetapi harus dijaga babnya hati itu. Nanti senengnya kurban hanya karena sebutan setahun sekali itu. Iya, ketika disebut yang satu sapi satu atas nama Pak Suryadi. Oh Pak Suryadi. Kadang misalnya pemahaman orang-orang itu, jadi menyebut nama itu masih dianggap sebagai salah satu sahnya itu. Oh Allah, kada bu kada. Kau sampean akad kurban itu wis mari Mas yo gak disebut gitu lho. Kesal wis. Ya. Kalau mau nggak disebut yo, waduh kesah ini lah. Nggak ada itu waktunya nyebut itu ya. Monggo. Gara-gara mau disebut itu ruangnya gak teko-teko. Wanita nggak bisa mulai itu gara-gara. Aduh itu tambah bahaya itu. Gak nyembelih karena yang disebut gak sapi ini selah ucul itu ya. Maaf Pak, saya ini maaf bukan memamerkan, bukan ya Allah. Maksudnya gini loh, kalau dibaca kitab dengan detail gitu ya, dengan seksama, itu insya Allah nggak sampai lah hal-hal yang nggak penting-penting itu dilakukan gitu. Ya termasuk menyebut-nyebut itu. Wes pokoknya mari diniati oleh orangnya. Gini loh, misalnya Pak Sapi'i. Pak Ustadz Sapi'i ini ya sudah nyerahkan kurban ke Pak Andi. Walaupun nggak disebut, emangnya Allah itu keliruannya Teguh? Nggak keliru, nggak usah sudah. Bahkan untuk mempercepat pelaksanaan sudah diserahkan uang, waktu dibaca sampai bolak-balik gitu ya. Di masjid dibaca, pas penyembelihan dibaca, setelah disembelih pun dibaca lagi. Habis waktu untuk pembacaan nama. Akhirnya wong gak mangan-mangan daging ya. Mangan jeneng ya. Itu Pak, belajar katanya ikhlas. Ya sudah, kalau sudah niat begitu ya sudah jadi. Jelas apa boten? Iya, dalam hal ini perlu diterangkan. Kenapa? Orang gak ngerti kalau ini
niatnya kurban itu sudah sah semenjak diniatkan dan diserahkan uang, tidak perlu disebut, sudah beres gitu loh. Sembelihan masih omongin gak teko. Dan sebaiknya nggak usah nunggu disebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban sapi 1, selesai. Kurban sapi 2, kurban sapi 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Enak. Cepat mah. Memang ada sunnah. Sunnah apa? Yang berkurban menyaksikan. Nah itu tidak dilebihkan. Pokok menyaksikan tekonan gene itu sunnahnya menyaksikan, iya, bukan menyebutkan namanya, tapi menyaksikan gitu loh. Ketika disembelih hewan kurbannya itu sunnah yang berkorban itu menyaksikan begitu. Nah amal yang begini ini semakin tersembunyi semakin baik gitu loh. Amal kurban yang seterusnya itu semakin tersembunyi itu semakin baik. Artinya menyembunyikan diri yang tidak sampai disebut-sebut terus itu semakin bagus, semakin menjadi jiwa pekurban. Karena mau tidak mau Pak, amal kebaikan itu kalau ketahuan orang itu membuat si pelaku itu tambah nyaman. Nggih napa mboten? Nggih. Coba nih misalnya Ustadz Zainal, tukang adzan di masjid. Allahu Akbar, namanya adzan kan pakai mic. Mic itu kan bisa jangkauannya luas. Sampai ada orang datang ke masjid Al-Ikhlas. Sinten wau sing adzan? Ustadz Zainal. Anu ngapunten. Tasik Joko napa? Napa? Suaranya kok enak. Lah mau nggak mau Pak Zainal kalau kedengaran itu terasa lebih nyaman beribadah. Ibadah adzan terasa lebih nyaman. Nah itu bahaya gitu loh. Kalau nanti keterusan itu nanti Allah itu tersingkirkan. Yang ada makhluk Khalik tidak ada. Maka dalam kurban kalau kita sudah mengedukasi secara utuh dan maksimal, sunnahnya kurban itu yang si pekurban menyaksikan walaupun tidak itu pun sunnah. Termasuk menyembelih sendiri. Ya termasuk sunnahnya nyembelih sendiri. Kalau nggak mampu ditaukil ke orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis sahih Nabi nyembelih unta atau nyembelih unta 100 unta berkurban. Sampai 60 gak kuat Nabi. Diwakilkan ke Sayyidina Ali. Yang 40 sisanya dia. Maka bab taukil namanya. Taukil penyembelihan. At-taukil fid dzabahi. Perwakilan untuk nyembelih. Khususnya ibu-ibu, mbak-mbak, emak-emak itu kan tidak mungkin nyembelih sendiri. Ada sih kemungkinan, berarti itu emak-emak jahat gitu. Sampai tega nyembelih. Ya enggak juga sih ya, enggak juga emak-emak jahatnya. Enggak, ya tegoan berarti dia. Kalau saya memang enggak tegoan terus terang ya. Ada kurban ya datang hadir. Kalau Nabi kan memerintahkan ke Fatimah, ya Fatimah, tolong kalau berkurban kamu nanti saksikan sampai darahnya itu kelihatan netes. Nah, kenapa? Darah bersamaan dengan netesnya darah itu dihapusnya seluruh dosa. Begitu Pak G. Jadi Anda disebut tidak apa-apa dan disebut pun nggak usah marah gitu loh. Karena nanti kalau nunggu yang mau disebut gak teko-teko, nggak disembelih-sembelih. Satu, Pak ini, Pak Amin, Pak Ali, Pak Andi, Pak Edi, ada. Itu gak teko. Apa ini? Sopo ini? Akhirnya gak disembelih-sembelih. Gara-gara gak disebut. Gitu ge, gara-gara datang. Begitu ge? Apalagi tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang matung tadi kurang, ada yang menyedekahkan, itu boleh. Boleh. Berarti dia telah berinfak. Mau apa lagi? Prakteknya kan gini. Tadi kan kurban itu kan harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat. Nah, bagaimana untuk kebutuhan sarapan pagi itu jika disembelihkan dari kambing umpama sebelum sholat? Karena tidak boleh. Kalau disembelih sebelum sholat bukan kurban. Berarti wong dodolan sate. Berarti kan sarapannya pakai
tapi yang lain otomatis beli. Iyalah, nanti kalau kurang telepon saya. Jangan salah sarapan. Mau sarapan naik sampai jadi masalah besar gitu ya. Iya. Iya. Jangan disembelih duluan gitu ya. Disembelih setelah setelah sholat. Iya, begitu. Masa di sini ada wakil DPRD Sukun gitu cuma sarapan gitu ya. Kan tinggal ya, Pak, ini kamu gitu. Iya gitu. Iya. Itu manfaatnya kan gitu. Begitu, Pak. Terus apa lagi? Monggo. Apa tadi yang belum terjawab apa? Hampir semuanya sama. Maksudnya kelima itu patungan sapi untuk 7 orang dengan jumlah nominal yang berbeda, apakah diperbolehkan? Oh ya tetap. Misalnya ya 7 sapi, 1 sapi 7 per orangnya sekarang berarti berapa? 3,5. Wis, saya bayar 1 juta atau 500.000. Lalu yang 7,5 juta dibayarkan Pak Andi atas nama saya. Ya berarti itu al-udhiyah anil ghair. Menyembelih atas nama orang sudah dikorbankan gitu loh. Itu boleh. Iya, sah. Pertanyaannya lebih spesifik gini kan. Kalau 7 orang 3,5 berarti kan 24,5 juta. Yang dipertanyakan oleh si Fulan ini adalah ketika harga sapi itu 3,5 bisa 23 atau bisa 25 juta. Artinya tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terkumpul. Oh gitu. Terus yang nambah siapa? Diambil dari yang lain. Kan biasanya kalau kita panitia dari beberapa tipe A katakanlah 3 juta, tipe B 3,5, tipe C 4 juta dan sebagainya. Kan harga sapi yang kita beli itu kan tidak harus letterlek sesuai dengan itu ada kalanya saling apa ya? Saling subsidi silang. Gitu. Oke, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Pada saat menyerahkan uang itu sudah dipasrahkan kepada panitia. Tolong dalam bab kurban itu ingat bab wakalah, bab mewakil. Terserah si wakil yang menjalan. Yang penting sudah dikorbankan sesuai kriteria fikih agama, begitu. Termasuk yang kurang tadi ditomboki yang lebih, ya karena yang boleh jadi yang tipe C 3 juta. Ternyata peminatnya itu kurang, banyak yang tipe B, iya toh? Ya, tipe B itu 3,5 juta, tipe A itu 4 juta. Yang tipe C ini kurang, diambilkan dari mana? Udahlah, ambilkan dari yang tipe C. Bahkan kalau dipertanyakan secara fikih, iku mau tekoni diono tipe-tipe ABC gitu ya. Maaf loh ya, itu nggak ada fikihnya sebenarnya. Iya, itu maaf, itu permainan permainan dagang masuk ke situ gitu ya. Permainan dagang. Bagian dari marketingnya. Iya. Sebaiknya begini saja, Bu. Kalau pengen kurban sapi sing api, sampean duwe tak gaekno kelompok sapi api. Bukan sapi, ya. Iya. Sapi bukan ya, sapi. Iya. Ya, ini Bu harganya sekian. Tak belikan, Bu. Tapi kalau yang standar sekian. Kalau yang di bawah standar tapi sudah sah secara fikih sekian. Gitu. Nah, pengkelompokan begitu-begitu itu kalau sudah dipasrahkan ke wakil, ya sudah, si pekorban nggak usah tanya. Iki waanku lebih apa kurang? Ya berarti sampean nggak mewakilkan dari takon-takon. Sik kakean. Nah, itu ya. Lah si wakil kan ya wis lah. Begitu. Nah, mestinya ya gimana, Pak? Enggak. Yang kurban itu yang persepsinya itu berbeda-beda. Contohnya begini, ini lebih jelasnya ya. Kalau 7 orang itu per orang itu 3 juta. Per orang 3 juta ya. Itu masih terkumpul 6 orang. Ya, 6 orang. Dan kurang satu ini untuk mencari orang yang mau kurban senilai 3 juta itu tidak ada. Tidak nemu. Yang ada itu ada tapi cuma 2 juta. Nah, itu boleh nggak dimasukkan di kelompok yang 7? Nggih. Nah, karena apa? Kalau jawaban mereka tadi kayaknya boleh gitu. Cuma yang lain itu katanya Iri. ada omongan tuh gini.
dhisik nang wong iku. Iya. Oh, itu bab repot ini ya. Takon wong enem kok sik debat telung dino ya. Kali sebelah akhirnya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya kalau sudah wakil itu sudah selesai. Yang punya hak penuh itu yang menerima wakalah. Berarti dalam hal ini kalau jenengan korban mewakilkan ke panitia, ya sudah itu menjadi urusan hak panitia. Panitia kurang 2 juta, kurang 1 juta, bahkan kurang 10 juta pun yang bertanggung jawab panitia. Kalau panitia sudah ngomong ini 1 sapi, siapaan? Ternyata yang daftar 4. Yang bertanggung jawab siapa? Panitia. Apapun caranya, mbok gadekno BPKB. Nah, kira-kira begini. Kalau sudah diwakilkan ke panitia, kalau cuma kurang 1 juta, itu berarti sudah tasarruful imam manutun bil maslahah. Ketetapan dan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil, dalam hal ini panitia, al-imam dalam tanda petik, itu berarti sudah kemaslahatannya yang dikedepankan. Kalau ternyata dapat 6 orang yang semuanya bayar 3,5 juta, lalu kurang 1 orang harus dibayar 3,5 juta, nggak nemunya cuma 2 juta, akhirnya nggak disembelih dibatalno wong 6, tambah apa? Kasih toh, ini kurang 1. Nah, ini berarti nggak bijaksana ini. Ya sudahlah, siapa yang 2 juta monggo, yang 2 juta nggak apa-apa wes, ini tak golekno sapi sing rodok kuru didik. Nah, tapi kan tetap kesal, tetap sapi. Bukan Royco rasa sapi. Monggo, begitu Pak Sas nggih. Jadi berarti yang menerima wakil itu sudah penuh menyelesaikan urusan kurban. Tetap atas nama tetap. Apakah perlu izin? Bagus kalau izin. Pak ngapunten nggih, ini kurang 1 orangnya. Tapi ada orang yang ada 1, ini duwe mek nemu 2 juta. Ya napa jenengan ikhlas napa mboten? Iki tak golekno sapi tapi ada yang dikurangi sedikit speknya. Yang semula B jadi C. Gitu. Enggak apa-apa. Mau ditelepon dulu enggak apa-apa. Bahkan rapat dulu bersama anggota DPR untuk penyelesaiannya juga enggak masalah, begitu ya. Begitu lagi. Jadi intinya ada di bab wakil itu. Kalau sudah mewakilkan berarti yang bertanggung jawab penuh secara utuh adalah si wakil. Maka disebutkan wakil itu yadil amanah, yang mempunyai kekuasaan harus beramanah. Begitu aja. Ya apa Pak? Kira-kira ada menyisakan masalah apa gimana? Paham. Tadi kalau 3 kali 7 kemudian kan 2 juta. Nggih. Karena 1 orang itu 2 juta, totalnya jadi 20. Nah itu kalau dapat diberikan senilai 20 juta. Nah kan nanti yang lain itu kalau tidak ada yang tidak ikhlas, tak jangan orang gede makin cilik. Iya, bara-bara Pak Andi gitu ya. Iya, itu kan bab grundel itu ya. Nah, jadi begini, berarti ketika sebelum penerimaan infak kurban itu memang harus dijelaskan secara utuh. Tidak ada yang ditutupin. Gini loh Pak, ngapunten, ini kurangnya memang kurang 1 juta. Akhirnya sapine cilik gitu loh. Kemarin itu kurangnya itu kan 6, mestinya 21 juta, tapi ini orangnya yang daftar cuma 6. Sapi yang ke-10 ini yang daftar cuma 6. Akhirnya apa? Tak carikan orang dapat cuma 2 juta. Akhirnya harganya yang 20 juta. Ya dapatnya akhirnya lebih kecil dari yang lain. Gimana Pak? Ikhlas nggih? Gitu. Ikhlas nopo ikhlas? Ya kalau sudah ikhlas apalagi pertanyaannya ikhlas nopo ikhlas berarti ikhlas gitu ya. Ya itu ini bab-bab istiqlal artinya kan bisa diselesaikan secara internal. Tidak perlu mentransaksikan kembali dan membuat lamanya proses pelaksanaan. Nambah, gitu lagi.
Jangan lagi, kenapa Pak? Berikutnya terkait dengan pembagiannya. Masing-masing yang kurban itu kan mesti dapat jatah. Nanti Nanti misalnya setiap orang dapat 1,5 kilo. Jadi masing-masing yang 3 juta dapat 1,5 kilo. Oh gitu. Baik. Ini sangat detail. Lebih detail. Menisan detail. Sekalian ya, baik yang 2 juta itu ya kudu paham lah maksudnya. Pengertian. Misalnya gak podo wong pancen nyumbangi gak otomatis ya olehne gak podo. Lagi pula menerima bagian kurban itu kan tidak harus disunahkan dapat makan juga. Karena memang nyumbangnya 2 juta, otomatis dikurangi wis oleh pitung on sampean gitu ya. Terus tak kalkulasi ambil EG ya. 1,5 kilo itu yang 2 juta, yang 3 juta. Lalu sampean kan 2 juta ini tak hitung berarti sampean oleh pitung on misalnya ya. Misalnya lo ya, misalnya atau 8 on ya. Didetailkan banget ya enggak masalah juga. Itu kan soal kebijaksanaan dalam proses pelaksanaan. Tidak, yang terpenting itu begini. Fardunya kurban itu apaan? Sapi satu minimal sudah berusia lebih dari minimal 2 tahun ke atas. Iya, sudah tidak cacat, tidak terlalu kurus, andaikan kurus tidak terlalu kurus, iya, tidak sakit dan seterusnya. Karena Nabi menyatakan begitu. Cacat yang mengurangi nilai harga. Tapi cacat yang tidak mengurangi harga tidak masalah. Ya, cacat yang mengurangi harga ya banyak, termasuk mengurangi nilai estetikanya. Ya, sapi ternyata kupingi gak ono peluru ya. Itu kan gak ya ini untuk dikorbankan kok cari yang begitu. Nah, kalau secara fikih sudah sah dalam praktek yang sifatnya penunjang ataupun sifatnya itu adalah tatawwu, bukan wajibnya, tinggal diselesaikan secara internal. Ya seperti tadi itu. Kalau 2 juta ya menerimanya sedekah nanti atau menerima dagingnya itu dikurangi dan lebih kecil daripada yang 3 juta, ya itu memang wajar begitu. Tapi andaikan begini, dipadak noawes ibaratnya subsidi usulan diambil dari orang yang sudah dari sapi yang gede-gede misalnya, ya itu sah, ya sah juga. Karena ini coba baca nih di kitab nih. Wa qala yundabu lil mudahhi al jam'u bainal aqli min udhiyati wa tasadduq wal ihda. Disunahkan bagi orang yang kurban pelaksanaan pembagian dagingnya itu sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiah bila haddin fi dzalika, tanpa ada batasan. Tetapi menurut sebagian ulama dibuat sepertiga. Ya sekarang ini tidak bisa dibuat sepertiga, gitu loh. Kenapa? Karena yang akan menerima banyak, sak kampung, bahkan sak RW, bahkan sak desa, satu kelurahan. Otomatis ya tidak mungkin dibuat sepertiga. Ya mungkin dibuat sak kilo. Ya ada 10 masjid, satu kelurahan, berarti dari masjid itu sak kilo sudah dapat 10 kilo. Begitu. Nah demikian ya, Bapak Ibu jelas ya? Nomor Bapak nomor. Kayaknya semakin asik ya. Pertanyaannya sama seperti Basas. Tapi yang 2 juta itu sedekah kumpulan dari beberapa orang, ada 100, 200. Oh gitu. Iya. Itu sah. Kurbannya tetap sah, atas namanya kan tetap 7 Cuma yang satu orang itu disodakoin wong sak kampung. Nggak sah. Iya begitu. Kurbannya tetap sah atas nama 7. Cuma yang dapat pahala nanti yang porsi satu orang itu digotong wong banyak. Iya, rombongan. Begitu. Sah kurbannya, nggih sah kurbannya. Begitu. Karena memang atas namanya 7 kekurangannya yang satu disumbang orang 400. Satu RW misalnya ya, satu RT. Gitu Pak.
Apalagi ya, kayak Ini permasalahan yang terjadi di kampung. Nggih. Ketika jadi patungan, Heeh. ternyata dari salah seorang itu beramal riba. Ketika mau gabung yang lainnya bilang, saya jangan dengan itu. Iya. Oh. Ya, solusinya bagaimana? Ya bukan solusi sebenarnya yang ditanyakan. Hukumnya gimana gitu ya. Jadi bersedekah begini, Pak. Korban itu adalah namanya fikihnya kita untuk melaksanakan ya sudah sesuai dengan syaratnya hewannya umur 2 tahun tidak cacat dan seterusnya ya disembelih setelah hari raya Idul, maksudnya setelah sholat hari raya. Secara fikih selesai begitu loh, selesai. Nah yang korban ini uang dari mana itu tidak menjadi urusan fikih. Nanti urusannya dengan Allah langsung. Begitu loh. Misalnya ada orang yang berkorban. Ternyata yang berkorban itu, di antara 7 itu ada apa? Koruptor. Kita nggak mau sebab korupsinya dia. Iya, korbannya tetap saya sah secara fikih sah. Apakah nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah nyangkut kepada 6 orang? Tidak ada sangkut pautnya dengan yang 6 orang, dia sendiri berurusan begitu. Hanya orangnya Ustaz, yang berlaku ini orangnya masalahnya. Tidak mau yang digabung. Yang 6 itu nggak mau digabung. Nah iya paham saya, yang 6 itu nggak mau digabung. Iya paham. Akhirnya buyar. Ya emang sih 6 gitu loh ya. Emang sih 6 tetap aja. Lagi kita begini Pak, ngapun termohon maaf. Begini. Ini harus memanjang ke bab sedekah barang haram ini ya. Iya. Jadi ini saya bacakan, maaf ya. Sedekah apa namanya? Ya, saya tampilkan. Ini terakhir ya. Ya. Jadi sedekah uang haram. Kemanakah tasarrufnya? Sedekah uang haram nih. Bapak Ibu, apakah dalilnya orang bersedekah pakai uang haram tetap sedekahnya sah? Sedekahnya sah, perkara nanti di hadapan Allah ada masalah. Kita tidak bertugas menjadi malaikat. Ini yang 6 itu kan maunya jadi roket atit gitu ya. Ngecek orang ini itu maaf loh ya. Sampai kalau mau ngecek begitu repot hidup itu. Loh maaf, sak Malang Raya ini. Ya kalau sak Malang Raya, sak Sukun. Uang yang betul-betul halal itu, yang dimakan betul-betul halal itu adalah air yang jatuh dari langit. Itu betul-betul halal. Sampai yang beli aqua itu Danon. Akhirnya ngomong Isra. Padahal kita tuku, nggak nyolong. Gitu ya enggak? Sampai ngomong riba, tiap hari pakai uang BI. Iya kan enggak? Iya, sampean transaksi ke ATM, beda apa? Beda akun, beda ATM. BCA ngambil BBR kena ngecas. Sampean enggak tahu itu berapa ngecasnya pokok tiba-tiba. Loh, kok diake? Kali itu padahal mari. Loh, banyak banget. Banyak loh ya. Mau detail, yang penting secara zahir panjenengan ini. Saya ceritakan dalilnya gitu. Sedikit ada yang perlu dipisah antara yang sah dengan nanti di hadapan Allah betul-betul diterima atau tidak. Begitu. Ini. Monggo yang ngaji online perhatikan juga nih di kitab Ihya juz 2 halaman 130 131. Dan hadisnya sanadnya jayyid. Sanadnya hadis ini jayyid. Ya. Jayyid itu bagus. Jadi suatu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk menginfakkan daging kambing. Yang daging kambing ini diperoleh secara tidak halal. Nah, tidak dimakan tapi ini hadisnya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting lagi. Wa an rajulin minal ansor, diriwayatkan dari salah satu sahabat Ansor. Kharajna ma'a Rasulillah. Bla 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 bla. Kami keluar bersama Nabi. Terus di pertengahan jalan saya datang ke suatu
suatu pemakaman jenazah. Ya, setelah itu diundang ke rumahnya. Diundang ke rumahnya salah satu perempuan yang ngajak makan di rumahnya, yaitu menjamu Nabi. Ternyata ada yang memberitahu bahwasanya perempuan yang membeli daging yang akan disuguhkan ke kanjeng Nabi itu, ya, membeli ke tetangganya, yang tetangganya ini menjual ke perempuan ini tanpa izin suami. Artinya barangnya ini syubhat. Anggap saja barang yang ada sekarang ini banyak yang syubhat. Maka Nabi itu mengatakan at-imu al-usara. At-imuha al-usara. Tolong daging kambing ini tidak dimakan oleh kita semuanya, tapi infakkan kepada orang fakir miskin. Infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini di sini al-usara itu adalah orang-orang yang menjadi tawanan perang. Jadi makannya ditanggung oleh umat Islam, tawanan perang atau orang yang dipenjara. Itu golongan orang miskin, begitu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya fa in qila ma dalilu jawaz tasaddaq bima huwa haramun wa kaifa yatasaddaq bima la yamliku wa qad dzaba jama'atun ila anna dzalika ghairu jaiz li annahu haram. Wa hukiya 'anil Fudail annahu waqa'a fi yadil dirhamani falamma ulima annahu min ghairi wajhihima ramahuma bainal hijarah wa qala la atasaddaqu illa bil tayyib wa la arda li ghairi ma la ardahu li nafsi fa naqulu na'am dzalika lahu wajhun wa ihtimalun wa inna ma ikhtalna khilafan lil khabar wal asar wal qiyas. Begitu. Jadi memang ada perselisih pendapat hukum di antara ulama. Kalau uang haram itu bagaimana kalau sudah sedekahkan, boleh apa enggak? Ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh, tidak sah. Tapi menurut yang kedua, boleh dan sah. Sedekahnya sah. Diterima atau tidak, itu urusannya nanti di akhirat. Apa dalilnya? Hadis yang tadi saya bacakan, isnaduhu jayyid, ada di kitab Sahih Kutubut Tis'ah. Ya, Sahih Al-Jami' As-Sahih Lis-Sunan wal Masanid. Itu diterangkan tentang ceritanya seorang perempuan yang mau memberikan makanan ke kanjeng Nabi, yaitu daging kambing. Oleh salah satu sahabat langsung diteples tangannya Nabi. Maaf Nabi, ini tadi saya tahu ini dagingnya dibeli oleh dia dari tetangganya, yang tetangganya itu menjual tanpa seizin suami. Begitu. Sehingga oleh Imam Ghazali dijadikan dalil bahwasanya kalau ada barang haram ini mau dikemanakan, orang mesti gak suka itu. Sebagian kecil barang haram itu kalau mau diberikan, ini tak berikan apa? Hasil mencuri. Orangnya sudah mati. Ada pencuri, ada penjudi, mati di tengah jalan, tabrakan, hartanya keleler-keleler, ini mau dikemanakan? Dikembalikan ke ahli warisnya, ternyata nggak tahu. Ini dikemanakan? Diserahkan ke masjid, tidak apa-apa. Sah, sedekahnya sah. Begitu. Jadi sedekah yang secara hukum di dunia itu selesai. Maka kalau misalnya ada 7 orang, yang satu itu adalah pelaku riba, dan itu pun sebaiknya tidak diomongkan ya. Maksudnya diomong, itu dia riba, kenapa? Itu nanti malah tukaran nanti. Iya, karena begini Bapak Ibu, kita bab riba yang ada saat ini, bab riba, bukan saya meremehkan riba ya, tolong ya. Misalnya, sepertinya ini yang diasumsikan si penanya, ini yang mau kurban itu pegawai bank. Bank BCA misalnya ya, atau bank TT, atau bank rumahan. Iya, bank rumahan misalnya. Rolasan atau limolasan terserah ya, atau apa sepuluh maaf, kalau memang nyata-nyata haram, dia mau berkurban, terimalah barangkali begini, barangkali karena secara fikih sudah sah. Iya, perkara nanti diterima itu bukan urusan fikih, aturan di dunianya sudah sah. Perkara diterima atau tidak itu nanti di hadapan Allah. Kita fikih itu kan nahkumu bidzawahir wa la nahkumu bisarair. Begitu Pak Gi? Nah, jadi gimana solusinya? Sudah tidak ada solusi.
Kenapa? Karena sudah selesai kurbannya. Ya sudah selesai kurbannya dan sudah dilaksanakan. Cuma adabnya itu kalau memang ada satu orang yang ini uangnya riba, kayaknya uang togelan ini gitu loh. Misalnya ya terima ini gak apa-apa. Kenapa? Gak akan nyerempet ke panjenengan. Gak akan nyerempet kepada haknya panjenengan. Perkara panjenengan mau ngati-ngati, maaf gak ada pertimbangan sosial juga. Maaf Pak, ngapunten kurbannya jenengan ditolak. Oh, kontrolnya podo gak gelem. Iki lah ngejak tukaran namanya gitu. Ya udahlah, sampean gini. Kalau takmir pengen menyelamatkan biar orang yang lain terasa nyaman, dia nyumbang 3,5 juta tuh kok wedhus siji. Ojo digabung karo Nah, enak apa enggak? Sampean gak gelem nerimo, tak joko aku. Sapi ini. Iya, ini gelem pisan ya. Keleman nih keleman ya. Ya maaf, semoga bermanfaat. Ini malah kelebihan waktu ini ya. Semoga bermanfaat, semoga panjenengan semuanya diparingi sehat walafiat, panjang umur barokah, dimudahkan rezekinya. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang anaknya belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Yang sudah ada jodoh belum punya anak, Allah berikan anak yang barokah. Yang anaknya sakit, Allah sembuhkan dari sakitnya. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jamaah Masjid Asyura PCM Sukun, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina wa Habibina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.